Selebgram Fuji kembali membuat heboh jagat maya tanah air usai mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan Fadil Jaidi yang penuh dengan nuansa mesra. Dalam unggahan tersebut, Fuji dan Fadil terlibat obrolan yang seolah-olah membahas rencana pernikahan mereka. Percakapan itu bermula ketika Fadil mengajak Fuji untuk hadir ke pernikahan kakaknya Yislam Jaidi. Bukannya mengiya-iyakan ajakan Fadil, justru Fuji mempertanyakan ihwal kapan Fadil nikah. Sontak saja jawaban Fadil itu menuai reaksi warganet lantaran Fadil menjawab, nanti sama kamu ya. Fuji tipikal diriku ya guys ya. Fuji cantik, baik, Masya Allah pintar. Bisa dibilang kedekatan Fadil dan Fuji terjalin sudah cukup lama. Apalagi keduanya sama-sama berkecimpung di dunia digital sebagai konten kreator. Tak ayal kedekatan itulah yang pada akhirnya membuat warganet semakin getol menjodoh-jodohkan keduanya. Apalagi obrolan semakin berlanjut dengan Fuji yang mulai menyinggung soal detail pernikahan mereka, mulai dari cincin, kamar pengantin, hingga kue pernikahan yang tak biasa. Aduh sama Fuji, doain aja ya guys ya kalau jodoh gak kemana ya. Doain aja. Keusilan Fuji tak sampai di situ. Anak dari Haji Faisal itu mengedit foto dirinya dengan Fadil berpose bersebelahan dengan latar biru, pose dan latar yang identik dengan foto buku nikah. Hal itu seolah-olah mereka tengah mempersiapkan pernikahan sungguhan. Lantas benarkah ini semua hanya bentuk kelakar canda keduanya demi konten atau serius? Benarkah usai sang kakak menikah, Fadil juga berencana menyusul dengan menikahi Fuji? Enggak lah, aku sama Fuji kakak adik guys, kakak adik. Cuma kalau jodoh gak kemana doain aja. Latar biru itu rahasia. Di tengah keseriusan Fadil mencari pelabuhan cintanya, RCTI justru menghadirkan program komedi terbaru bertajuk Bisa Dibantu yang menawarkan kisah yang unik dan lucu tentunya. Program ini merupakan sebuah komedi yang menceritakan kejadian sehari-hari karyawan di kantor pelayanan masyarakat yang fokus membantu membereskan berbagai masalah. Sitkom ini dibintangi oleh sejumlah komedian ternama seperti Abdel yang berperan sebagai Pak Lurah, Jarwo Kwat, sekretaris, Parto, karyawan magang, Mimin, anak magang, lalu ada juga Fior sebagai admin, dan Alrumi sebagai security. Dan tentunya bakal ada warga yang diperankan oleh artis bintang tamu yang berbeda di setiap episode. Kayaknya kagak penting, mendingan dibuang lah. Makanya kalau nulis pengaduan yang jelas. Kalau ada keributan, saya pasti akan melerainya. Tapi kalau urusan wanita, saya agak lemah. Tahu gak persamaan Mas El sama angka 1000? Gak ada duanya. Untung ada Jarwo Kuwot, saya selalu ada di mana aja. Saya Pak Lur, kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau nggak ada, ya atur gimana baiknya. Bisa dibantu. Hormat gerak dong. Alah, banyakan ngomong loh. Dan yang menarik adalah salah satu pemain sitkom Bisa Dibantu, Fior, bulan Desember mendatang bakal menikah dengan tambatan hatinya Vincent setelah sebelumnya melakukan sesi priwet yang sempat viral di jejaring maya. Benarkah Fior dan calon suami kabarnya mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk wedding dream-nya? Terus Vincent tinggal ituin, bayarin. Enggak sih, maksudnya bareng-bareng gitu. Tapi dia nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu ngurus, soalnya cowok nggak ngerti ya. Cowok nggak ngerti tentang gituan, jadi yang ngurusin aku sama adikku. Tapi aku juga nggak terlalu ngurus, jadi adikku yang ngurusin ya. Terus udah mau jadi sih 80%. Kan 2 bulan lagi merit. Iya betul, 7 Desember, tanggal 7 Desember. Tapi tempatnya nggak boleh dikasih tahu. Di tengah mencari beberapa bukti soal di mana anak yoga rekan bisnisnya Rangga yang mengetahui rencana ayahnya itu, justru diam-diam mencari tahu sudah sejauh mana pencarian ayahnya yang melibatkan Dania. Bahkan Rangga sengaja memberikan hadiah kepada Dania dengan dalih jika detektif sewaan ayahnya itu telah membantu adik dan dirinya selama ini. Kamu lagi sibuk gak? Oh, enggak Mas, lagi standby. Kenapa? Nia, saya ada sesuatu buat kamu. Tolong terima. Karena kamu sudah banyak membantu adik saya. Dan kamu juga waktu itu pernah nolongin saya kan? Terima kasih banyak, tapi maaf saya nggak bisa terima.
hadiah dari lingkungan kerja saya. Aku harus pelan-pelan supaya Dania nggak curiga sama aku. Apalagi Dania akhirnya mengetahui jika yang memesan penembak jitu itu adalah Pras atas suruhan Ajeng. Hingga akhirnya Baskara mengkonfirmasi kepada Ajeng. Mengetahui hal tersebut, Ajeng pun terkejut hingga Baskara menuding jika istrinya itu terlibat dalam penembakan para layang tersebut. Gini, jadi aku baru dapat berita kalau Pras itu ternyata adalah orang yang memerintahkan sniper untuk menembak Romeo di Paralayang. Tapi tetap Mama nggak percaya deh kalau Pras bisa berbuat seperti itu. Enggak, kasih tahu ke Mama. Siapa sih Pak yang ngasih tahu itu? Ayo, kasih tahu. Tunggu. Apa jangan-jangan kamu terlibat? Maksud Papa gimana nih? Papa nuduh Mama. Begitu? Ya karena selama ini kan memang kamu deket sama dia. Harusnya kan kamu tahu. Kok bisa sih Papa nuduh Mama seperti itu? Jahat banget Papa. Gak mungkin dong Mama mau membunuh Romeo, Pak. Papa ini udah keterlaluan loh, Pak. Sadar nggak? Udah jahat banget Papa nih. Kasih tahu ke Mama, siapa sih yang bilang? Ya udah, kamu nggak perlu tahu siapa orangnya. Sekarang yang aku perlu tahu pengakuannya Pras. Dia harus ngaku kenapa dia mau bunuh Romeo. Pasti suami aku akan menginterogasi kamu. Apa aku bunuh aja ya kamu? Maafkan aku, Pras. Ya, Mbak Skara agak kaget juga sih. Agak kaget karena ternyata kok Pras. Artinya kenapa kaget? Mbak Skara tahu selama ini Pras itu kan memang orang yang sangat dekat dengan Ajeng, istrinya Mbak Skara. Jadi ya di situ kan mau nggak mau memang mind blowingnya dia berpikir apa jangan-jangan memang ini otak-otak istrinya gitu. Adanya Dania, karakter Dania ini masuk ke Cinta Yasmin, disitulah posisinya Prasetyo, misinya Prasetyo pasti bakalan diganggu oleh si Dania. Belum usai mencari bukti soal pembunuhan orang tuanya, Yasmin justru dikejutkan dengan pemeriksaan dokter jika tubuhnya terlalu sering mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang beracun hingga berakibat cacat seumur hidup. Entah racun dari mana dan siapa pula yang melakukan itu semua. Yang jelas, kaki kanan Yasmin begitu nyeri, bahkan mati rasa di jam-jam tertentu. Lantas, siapakah yang meracuni Yasmin? Benarkah Nina yang tak terima dengan kedekatan anaknya dengan Yasmin? Kamu udah taruh sesuatu ke minuman saya kan? Mbak salah paham Mbak, saya nggak mungkin aneh-aneh. Minum sekarang. Saya akan buktiin kalau memang yang saya masukin ke dalam sini itu gula pasir Mbak. Ya, selalu berbeda, selalu berwarna, selalu fantastis, selalu membuat orang penasaran ingin nonton lagi. Ini gimana sih ceritanya, ini gimana ceritanya.